Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menyelesaikan tugas patofisiologi penyakit degeneratif kami dengan judul Patofisiologi Peningkatan Keparahan COVID pada Pasien DM. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada Fazri, Sona, Sisi, Sutri, dan Yolina Rita. Langsung saja di sini kami akan memberitahu apa itu DM dan apa itu COVID. Jadi seperti yang kita ketahui, diabetes mellitus atau kencing manis itu adalah suatu gangguan kesehatan berupa kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula dalam darah akibat kekurangan insulin ataupun resistensi insulin dan gangguan metabolik pada umumnya. Lalu selanjutnya apa itu COVID? COVID ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Lalu selanjutnya di sini ada fakta-fakta terkait COVID-19. Kasus COVID ini masih terus meningkat di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hingga saat ini, para ahli dan ilmuwan masih belum memahami sifat virus ini sepenuhnya. Namun, berdasarkan data, sebagian besar pasien yang meninggal dunia ataupun mengalami komplikasi serius akibat COVID-19 ini memiliki penyakit lain yang bersifat kronis, termasuk diabetes ini sendiri. Perlu kita ketahui juga, menurut data, rasio tingkat kematian penderita diabetes ini yang terkena COVID-19 adalah sekitar 7%. Lalu, kenapa sih kok coronavirus ini sendiri lebih berbahaya pada penderita DM? Jadi ada penjelasan dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut di Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, jadi penderita penyakit kronis termasuk diabetes memiliki resiko lebih tinggi terkena komplikasi serius akibat coronavirus. Selanjutnya, menurut International Diabetes Federation atau IDF, akan lebih sulit mengobati infeksi virus pada penderita diabetes akibat fluktuasi kadar gula darah dan kemungkinan adanya komplikasi diabetes lainnya. Mengapa demikian? Karena sistem imun penderita DM sangat sulit melawan infeksi seperti COVID-19. Jika terkena, masa pemulihannya juga akan lebih lama. Selain itu, virus tersebut kemungkinan akan tumbuh lebih subur di lingkungan di mana kadar gula darah lebih tinggi. Seperti contoh, pada penderita diabetes tipe 1, di mana sel-sel pankreas tidak bisa memproduksi insulin, akan berisiko lebih tinggi mengalami ketoasidosis diabetik, yang mana menurut American Diabetes Association atau ADA, ketoasidosis ini bisa mengganggu kontrol asupan cairan dan elektrolit serta mempengaruhi cara tubuh mengatasi sepsis atau komplikasi berbahaya akibat infeksi. Lalu di sini ada patofisiologi keterkaitan antara peningkatan keparahan COVID dan pasien DM. Mekanisme diabetes menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas pasien COVID-19. Menurut Hussein, melaporkan bahwa hubungan antara diabetes dan COVID-19 ini didasarkan pada mekanisme peradangan sistemik kronis, peningkatan aktivitas koagulasi, gangguan respon imun, dan potensi kerusakan langsung pankreas oleh SARS-CoV-2. Menurut Erener, juga melaporkan bahwa peningkatan resiko morbiditas dan mortalitas disebabkan oleh perubahan ekspresi reseptor ACE2, disregulasi jumlah dan aktivitas sel imun, disfungsi alveolar, disfungsi endotel, serta peningkatan koagulasi sistemik. Lanjutannya yaitu diabetes yang ditemukan pada individu berusia tua dan atau individu yang mengalami komorbid lain seperti hipertensi juga turut meningkatkan morbiditas dan mortalitas dari pasien tersebut. Sebuah kajian yang dilakukan oleh Hussein mendapatkan bahwa usia tua, diabetes, dan penyakit penyerta lainnya merupakan prediktor bermakna dari morbiditas dan mortalitas pasien COVID-19. Lalu selanjutnya untuk penata laksanaan medisnya sendiri, menurut Singh, menyatakan bahwa penting untuk mengontrol glukosa darah pada pasien diabetes yang terinfeksi COVID. Tetapi kondisi ini sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena masih tidak diketahui dengan jelas apakah terapi diabetes ini boleh dilanjutkan atau dihentikan. Sebuah kajian yang dilakukan oleh Hussein menyebutkan bahwa tidak ada bukti konklusif untuk membuat rekomendasi apakah berbagai obat diabetes boleh dilanjutkan atau dihentikan pada pasien COVID.
Nah, Boha juga mendapatkan bahwa pengaruh pemberian berbagai obat diabetes terhadap tingkat keparahan COVID belum dapat dijelaskan. Belum terdapat bukti kuat yang dapat menunjukkan bahaya atau manfaat dari penggunaan obat tersebut pada pasien COVID. Meskipun demikian, insulin tetap menjadi agen pilihan pertama dalam pengelolaan glukosa pada pasien rawat inap dengan COVID-19 ini sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa diabetes mellitus akan meningkatkan tingkat keparahan dan mortalitas dari pasien COVID akibat faktor-faktor risiko, yaitu akibat adanya mekanisme hubungan antara diabetes mellitus dengan COVID, terkait dengan usia lanjut, obesitas, peradangan sistemik kronis, peningkatan aktivitas koagulasi, potensi kerusakan langsung pankreas, perubahan ekspresi reseptor ACE2, desregulasi jumlah dan aktivitas sel imun, disfungsi alveolar, dan disfungsi endotel yang dapat secara tidak langsung mempengaruhi ke arah komplikasi yang lebih parah akibat COVID. Belum terdapat bukti kuat mengenai penghentian atau kelanjutan dari berbagai obat diabetes pada pasien COVID-19. Tetapi insulin tetap menjadi agen yang disarankan untuk mengkontrol glukosa darah. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.